Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Ayu dan rekan saya Numatus Suhaila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas penggunaan sinar UVC untuk mensterilisasi anti gores dan casing handphone untuk lomba Peneliti Belia Sumatera Utara tahun 2021 bidang fisika. Kami dari Tim KIR SMA Negeri 4 Tebing Tinggi. Apa itu BOS? BOS merupakan alat yang dapat membunuh virus dan bakteri serta akan menjadikan casing dan anti gores HP bebas dari virus dan bakteri karena memiliki dua lampu UVC. Pada saat pandemi seperti ini, semua kegiatan dilakukan di rumah, salah satunya proses pembelajaran siswa yang dilakukan dalam jaringan atau daring menggunakan handphone sebagai media belajar. Akan tetapi, handphone yang digunakan selalu disentuh oleh tangan yang belum terjamin kesterilannya dari virus, kuman, dan bakteri. Maka dari itu diperlukan suatu alat yang mampu mensterilisasi casing, handphone, dan anti gores agar bebas dari virus dan bakteri. Tujuan penelitian kami adalah untuk menghitung jumlah koloni bakteri setelah penyinaran sinar UVC menggunakan box sterilisasi dan untuk mengidentifikasi waktu paparan sinar UVC paling optimum pada casing dan anti gores HP. Perumusan masalah yang pertama adalah berapa jumlah koloni setelah penyinaran sinar UVC menggunakan alat BOS. Dan yang kedua, berapa waktu paparan sinar UVC paling optimum pada casing dan anti gores HP? Metodologi penelitian. Waktu dan tempat yang digunakan di SMA Negeri 4 Tebing Tinggi. Pada waktu bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021. Alat dan bahan yang kami gunakan bisa dilihat pada tabel di layar. Prosedur penelitian yang pertama, proses pembuatan agar-agar yang dimulai dengan memasukkan agar-agar broad dan agar-agar plain ke dalam sebuah wadah, kemudian dicampur dengan 200 ml air hangat. Setelah itu diaduk hingga rata. Setelah itu masukkan ke dalam cawan Petri dan ditunggu hingga agar-agar menjadi membeku. Yang kedua yaitu proses pengambilan bakteri di bak sampah dengan cara meletakkan cawan Petri di dalam bak sampah selama 1 jam. Dan yang terakhir yaitu proses penyinaran bakteri yang dimulai dengan memasukkan cawan Petri ke dalam alat BOS, kemudian atur timer hidup dan mati lampu UVC. Setelah lampu UVC mati, keluarkan cawan Petri dan dilanjutkan dengan proses perhitungan koloni bakteri. Berikut ini adalah hasil dari penyinaran perlakuan 2 dan 1 lampu UVC. Hasil diskusi. 1. Hasil uji pemaparan dengan 2 sinar UVC. Hasil pemaparan sinar UVC yang paling optimum adalah batang ketiga. Waktu yang digunakan adalah 3 jam dengan sebelum 323 koloni dan sesudah 156 koloni. Persentase penurunan koloni sebesar 51%. Paparan sinar UVC dapat menyebabkan bakteri mengalami dehidrasi sehingga bakteri tersebut mati. Yang kedua yaitu hasil uji pemaparan dengan 1 sinar UVC. Hasil pemaparan sinar UVC yang paling optimum adalah batang ketiga. Waktu yang digunakan adalah 3 jam dengan sebelum 135 koloni dan sesudah 72 koloni. Penurunan jumlah koloni sebesar 47%. Paparan sinar UVC dapat menyebabkan bakteri mengalami dehidrasi sehingga lama-kelamaan bakteri akan mati. Kesimpulan yang pertama, jumlah koloni bakteri perlakuan 2 lampu UVC dengan persentase penurunan koloni sebesar 51%. Perlakuan 1 lampu UVC dengan persentase penurunan koloni sebanyak 47%. Maka yang paling optimum yaitu perlakuan dengan 2 lampu. Yang kedua yaitu waktu paparan sinar UVC paling optimum terjadi pada perlakuan 2 lampu UVC dengan waktu 3 jam dengan jumlah sebelumnya 323 koloni dan sesudahnya 156 koloni dengan persentase penurunan koloni sebanyak 51%. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.